Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi semuanya, apa kabar? Teriring doa semoga sahabat religi semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat untuk mengisi Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Ya, bersama saya Tias Mening, kali ini akan membersamai sahabat religi semuanya di Talkshow Ramadan yang dikemas oleh tim kreatif Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kali ini Talkshow Ramadan kita bertema tentang Kementerian Agama Kabupaten Bantul hebat gitu ya. Penasaran gitu ya. Ya, ini merupakan salah satu tagline yang diusung Kementerian Agama Republik Indonesia tentang kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Kemudian di breakdown di Kementerian Agama menjadi Kementerian Agama Kabupaten Bantul hebat. Nah, kita sudah menghadirkan salah satu pembicara yang hebat pula di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Beliau adalah penyelenggara zakat wakaf, Bapak Dani Budianto, sarjana ekonomi. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam. Pripun kabare Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyun ngapunten nggih sampun ngrepoti tindak wonten kantor. Sonten-sonten. Nggih, berbicara tentang zakat wakaf gini, apalagi ini pas Ramadan itu kan temanya pas nih Pak Dani nggih. Ya jadi biasanya kalau Ramadan itu kan banyak yang lembaga-lembaga yang menggalakkan atau melakukan penarian atau zakat wakaf itu ya. Nah, sebetulnya di Kementerian Agama Kabupaten Bantul sendiri sejauh mana sih pengaturan tentang zakat wakaf itu? Apa yang dilakukan atau mungkin program kerjanya yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Bantul itu apa saja? Baik itu zakat maupun wakaf. Monggo ya, Pak Dani. Terima kasih Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Kabupaten Bantul khususnya penyelenggaraan zakat wakaf menika telah merencanakan program di tahun 2023 menika yaitu pentasarufan untuk GTT-PTT, selain itu untuk beasiswa madrasah keluarga Kemenak, di samping juga mendukung hub yaitu pentasarufan asnaf fakir miskin keluarga Kemenak dan bedah rumah seperti biasanya. Selain itu untuk kegiatan wakafnya kami memprogramkan di tahun 2023 ini yaitu input aplikasi EAIW, elektronik akta ikrar wakaf, di mana input aplikasi EAIW itu adalah pengembangan dari SIWAK, di mana itu aplikasi yang lebih detail membutuhkan SDM yang lebih mumpuni, sehingga tanah wakaf yang ada pada nadi-nadi itu bisa terintegrasi, bisa kita lihat sampai foto-fotonya, sampai lokasinya. Gitu. Demikian. Oh iya, berarti sebelum kita bicara lagi ya mengenai pentasarufan, sumber dari zakatnya dari Kementerian Agama yang dikelola itu berarti dari seluruh masyarakat Bantul atau bagaimana Pak Dani? Bukan, kalau di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Jadi UPZ ya? UPZ, iya. Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Bantul, itu muzakinya adalah dari ASN Kementerian Agama, di mana untuk tahun ini ASN tersebut adalah ASN bawah atap, yaitu bisa kita katakan Kementerian Agama sendiri beserta KUA plus madrasah, madrasah aliyah ataupun sanawiyah. Berarti semua ASN pada Kementerian Agama, baik itu yang ada di bawah atap maupun yang ada di madrasah begitu nggih. Oh iya, oke. Nggih, kemudian itu nanti baru dikelola oleh UPZ. Iya, betul. Oh iya, berarti yang dikelola oleh UPZ itu nanti ditasarufkan sendiri oleh UPZ atau bekerja sama dengan Basnas atau seperti itu? Alhamdulillah Ibu Tias, di Kementerian Agama Kabupaten Bantul zakat mulai tahun 2021 itu sudah menyentuh ke zakat gaji dan tukin untuk ASN.
dari potongan zakat gaji dan tukin tersebut dipungut dari ASN Kemenak Bawah Atap dan Madrasah, kemudian disetorkan ke Basnas semuanya. Oh, disetorkan ke Basnas semua. Disetorkan ke Basnas semuanya, kemudian kami di UPZ mendapatkan mandatori tugas dari pimpinan, khususnya Bapak Kepala Kantor, untuk mengelola pentasarufan pengembalian zakat dari Basnas. Karena menurut undang-undang itu kita atau UPZ itu diperbolehkan untuk melakukan pembantuan pentasarufan atas zakat yang dikelola oleh Basnas. Jadi 70% dana yang disetor atau 70% zakat ASN Kemenak Bantul yang disetor ke Basnas dikembalikan ke UPZ. 70% itu. Terus itu yang kita tasarufkan ke saudara-saudara kita, keluarga Kemenak Kabupaten Bantul. Kalau boleh mengintip nih, berapa sih jumlah yang terkumpul dari zakat ASN di Kemenak Bantul yang ke Basnas? Dari tahun 2022 kemarin itu mencapai 1 miliar 50-an juta. Setahun? Satu tahun. Banyak nih. Terus yang kita tasarufkan karena kita melakukan pembantuan pentasarufan itu mencapai 600-700-an juta kurang. 70%-nya dari itu. Nah, terus kalau misalkan nih ada masyarakat luar Kemenak ini, kita ingin mengajukan proposal begitu, apakah bisa di UPZ ataukah ke Basnas? Untuk pengajuan proposal kami utamakan dari keluarga Kemenak. Oh, dari keluarga Kemenak. Kalaupun ada yang di luar Kemenak, itu kita mintakan izin pimpinan dulu yang lain. Terus apabila kita tidak memperoleh izin dari pimpinan yang lain, kita arahkan ke Basnas. Begitu. Karena memang ada beberapa yang bertanya, baik dari rumah sakit yang memang ada keterbatasan ekonomi sehingga tidak mampu melunasi, itu kan sempat bertanya apakah di Kemenak bisa mengcover yang seperti ini begitu. Ya, itu baru bicara tentang zakat wakaf begitu ya. Nanti setelah ini kita akan berbicara tentang wakaf dan mungkin program-program yang lainnya setelah break dulu. Ya. Ya, kembali lagi bersama saya dan narasumber hebat kita, Pak Dhani. Ya, kembali tentang ke zakat, Pak Dhani. Ya, jadi di Kementerian Agama Bantul, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Bantul, berarti seluruh ASN-nya itu sudah dipotong zakat begitu nih dari gajinya ya. Luar biasa ya. Berarti insya Allah sudah bersih begitu ya sampai di rumah gajinya. Langsung sekarang tadi kita bicara tentang zakat ya. Kemudian kita sekarang mencoba ke tadi Pak Dhani, saya tertarik dengan aplikasi apa tadi ya? EAIW. Itu aplikasi itu apakah dikelola oleh penyelenggara zakat ataukah semua yang mengajukan permohonan untuk sertifikat wakaf harus mengisi atau menginput sendiri aplikasi itu? Pripun Pak Dhani? Untuk aplikasi EAIW, Elektronik Akta Ikrar Wakaf, itu adalah aplikasi pengembangan dari aplikasi SIWAK, Sistem Informasi Wakaf. Dulu SIWAK, terus sekarang dikembangkan lagi oleh Dirjen Bimas Islam menjadi EAIW itu. Berarti kemarin juga sudah ada ya aplikasi itu? Sudah ada, itu SIWAK yang lama, terus sekarang berkembang menjadi EAIW. Aplikasi tersebut mewajibkan adalah nadir bisa mengentri mandiri, terus di samping KUA juga teman-teman petugas atau pelaksana pada KUA untuk bisa mengentrinya juga.
Oh, berarti melakukan sosialisasi juga begitu ya, nanti ke depan kami akan melakukan sosialisasi BIMTEK terkait aplikasi EIW tersebut. Oke. Berarti prosedurnya ketika memang ada yang mau wakaf dari awal nih, apakah harus ke sini dulu atau mungkin langsung ke KUA atau gimana Pak Dhani? Kalau prosedur Prosedurnya wakaf tetap seperti aturannya sudah berlaku, wakif ke KUA dulu selaku PPAIW, kepala KUA dan pelaksana petugasnya. Berarti ke ya, KUA ikrar dulu. wakaf, KUA dulu. KUA setempat ya? Ya, KUA setempat di mana lokasi tanah berada. Oh, berarti mendatangi KUA yang lokasi tanah itu berada, bukan KUA yang nadir itu tinggal. Bukan, lokasi tanah berada. Lokasi tanah berada, oke. Terus di situ mendaftarkan untuk ikrar wakaf. Setelah mendaftarkan ikrar wakaf, kami harap nadirnya, kan itu nanti si wakif akan menunjuk nadir, apakah nadir perseorangan, badan hukum atau yayasan. Itu menunjuk nadir, nanti nadirnya kami harap juga sudah bisa melaksanakan entry secara mandiri aplikasi EIW untuk mendukung pengamanan aset wakaf. Itu entry aplikasinya itu apakah harus dengan laptop atau bisa dengan HP atau pribon? Bisa dengan HP. Oh, bisa dengan HP. Laptop. Oh, gitu. Harus diinstal dulu atau bisa online langsung via? Bisa lewat Google web Google ya itu ya. Oh, gitu. itu. Oh, yes. Berarti ketika ke KUA itu apakah wakif sama nadirnya datang berdua atau salah satu atau pribon yang datang ke KUA untuk pertama kali? Untuk pertama kali mungkin wakifnya untuk lapor dulu. mendaftarkan ikrar wakaf sambil menunjuk nadirnya. Oh, begitu. Nanti kemudian akan diinventarisir oleh petugas KUA-nya. Kemudian oleh petugas KUA akan dijadwalkan kapan ikrar wakaf. Kemudian perannya penyelenggara zakat wakaf apa yang Gus Pak Dhani yang apakah membantu dalam proses akadnya ataukah membantu proses sertifikatnya atau pribun posisinya? Kami selaku penyelenggara zakat dan wakaf itu adalah ex officio dari Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bantul. Di mana tugas dan fungsi BWI itu adalah mengadministrasi dan mengamankan aset wakaf. Di mana prosedurnya ketika proses setelah akte ikrar wakaf itu akan diterbitkan sertifikat hak milik wakaf oleh BPN. Setelah terbit ikrar wakaf, si nadir itu akan dibekali administratif untuk penerbitan sertifikat hak milik wakaf yang mana harus dilampiri dengan rekomendasi BWI. Oh, berarti harus minta rekomendasi ke sini atau KUA yang memintakan ke sini. Oh, nadirnya. Berarti nadirnya harus ke sini. KUA-nya akan membekali administrasi yang dibutuhkan atau dilengkapi oleh BPN, diserahkan ke nadir untuk dibawa ke BWI Kemenang. Berarti nanti yang ke BPN itu nadirnya. Ya. Oh, berarti setelah dari BPN, berarti ke sini dulu baru ke BPN begitu nggih? Betul. Oh, kemudian oleh BPN nanti akan disosialisasikan cara-cara diproses dari administrasi ikrar wakaf tersebut dari yang semula SHM pribadi menjadi SHM wakaf. Oh, terus setelah itu yang dilakukan nadir apakah ke Kemenak lagi ataukah ke KUA? Sudah selesai ya? Sudah terbit sertifikat hak milik wakaf tersebut sudah selesai. Oh, oke. Ya, berarti luar biasa ya. Jadi tiap hari mengawal tidak hanya zakat tapi juga mengawal perjalanannya pengesahan wakaf gitu ya. Berapa sampai sekarang kira-kira berapa jumlah yang memproses di wakaf untuk Kabupaten Bantul tahun 2022 mencapai 214 bidang. Untuk 2023 ini sudah mencapai 45 di bulan ketiga. Oh, luar biasa. Berarti semakin antusias sekali gitu ya. Warga masyarakat untuk mewakafkan tanahnya. Ya, luar biasa sekali kerja hebatnya dari penyelenggara zakat wakaf Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Sahabat religi semuanya. Sebelum kita tutup, Pak Dhani mungkin ada closing statement untuk
sahabat religi semuanya di Kabupaten Bantul? Kepada Bapak Ibu pemirsa di rumah, kami atas nama pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Bantul mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas zakat dan peran serta Bapak Ibu selaku muzaki pada zakat Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Semoga amal ibadah Bapak Ibu diterima dan menjadikan syafaat di hari akhir nanti, amin. Ya, luar biasa sekali sahabat religi semuanya. Demikian tadi talkshow Ramadan pada sore hari ini bersama Bapak Dhani Budianto, penyelenggara zakat wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Sekali lagi, talkshow ini insya Allah akan membersamai sahabat religi semuanya selama bulan Ramadan di channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Jadi jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Demikian saya undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.